Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozi Febrianto. Salam jumpa kembali. Oke, hari ini sore deh, sudah sore. Sore ini kita akan review sedikit tentang pelaksanaan simulasi kita pada siang hari tadi. Jadi, sebagaimana yang sudah saya janjikan di video sebelumnya, saya akan coba untuk mereview tentang pelaksanaan simulasi ini. Oke, untuk mengingat saja, ya, jadi di SMA 2 Sijunjung ini kita menggunakan dua jalur internet untuk simulasi ini ya, supaya nanti tujuannya seperti yang saya bilang kemarin. Saya ingin agar nanti jika terjadi simulasinya dilaksanakan di rumah atau AKM-nya dilaksanakan di rumah, maksud saya AKM-nya dilaksanakan di rumah, maka ya, mungkin banyak atau ada siswa yang tidak punya jalur internet. Nah, maka kita coba di simulasi ini kita cobakan untuk menggunakan WiFi. Maksudnya di sini ada tethering HP. Jadi di SMA 2 kita menggunakan dua jalur internet. Yang pertama jalur IndiHome dengan menggunakan kabel, langsung kabel jaringannya ke kliennya masing-masing. Kemudian satu kita gunakan laptop untuk WiFi, ya, menggunakan tethering HP. Nah, jadi setelah kita coba kita lakukan simulasi, ternyata kalau yang menggunakan komputer klien itu proses komputer klien, maksudnya itu jaringan kabel IndiHome, proses loading soal bisa lebih cepat. Nah, tapi kalau sedangkan yang menggunakan tethering HP itu loadingnya sangat lama, dan bahkan tadi sempat satu kali jaringan tersebut terputus. Akibatnya layarnya itu cuman sekedar berputar-putar saja begitu. Lama, kemudian terpaksa kita matikan dan kita lakukan proses reset. Supaya tidak mengganggu secara psikologis ke siswa yang melakukan ujian, maka kita langsung ganti saja ke kabel. Jadi supaya nanti dia bisa sama selesainya dengan teman-teman yang lain. Maka kita ganti dengan kabel, dan setelah kita ganti ternyata memang jaringan yang menggunakan tethering itu lambat. Nah, gitu. Jadi kesimpulan sementara yang bisa kita buat, kalau untuk menggunakan tethering HP di rumah agak berisiko untuk siswa, apalagi secara psikologis ini kan, walaupun ini tidak mempengaruhi sebagaimana yang sudah disosialisasikan bahwa AKM itu tidak akan ada pengaruhnya ke siswa, tapi secara psikologis siswa kalau dia terlalu lama atau lambat loadingnya, dia akan stres. Nah, makanya langsung kita ganti saja dengan kabel dan berjalan dengan lancar. Jadi itu yang bisa kita review dulu. Yang pertama tentang kabel jaringan. Kalau masalah kemarin kita bilang kita pakai komputer lama, nah itu tidak ada pengaruhnya. Bahkan komputer lama itu sama aja komputer yang saya bilang AMD Athlon 2 yang tahun 2010 itu loadingnya biasa aja, sama seperti biasa. Cuman justru yang jadi bermasalah adalah yang menggunakan tethering HP gitu. Kemudian tadi juga sudah kami sampaikan ke siswa bahwa tujuan dari simulasi ini adalah untuk memperkenalkan ke siswa dulu bagaimana apa dan bagaimana AKM itu, dan seperti apa soal-soalnya gitu. Tadi sudah disampaikan ke siswa seperti itu, dan ini tidak ada pengaruhnya dengan nilai Ananda. Jadi mereka lebih
rileks ketika melakukan simulasinya ini. Deh kira itu. Kemudian ini tujuan dari simulasi ini juga pertama, yang kedua adalah untuk menguji apakah peralatan yang kita punya itu cukup mumpuni untuk pelaksanaannya. Nah, terbukti kalau tadi dengan komputer yang lama itu berjalan cukup lancar. Tapi yang perlu kita perhatikan bahwa ini harus menggunakan kabel supaya proses loading data dari server itu bisa lebih cepat. Gitu. Oke, kemudian kita akan review lagi beberapa WA yang sudah kita mana nih? Lihat dulu review WA. Mana deh? Kita akan bahas tentang WhatsApp sedikit. Oke. Ini kita lihat dari pertama ya. Dari pertama ini pagi tadi. Dari pagi tadi yang pertama kasusnya ini ya, ketika servernya maintenance. Ketika server maintenance, nah ini yang muncul tadi error ya, sehingga harus dilakukan proses maintenance. Ini beberapa teman melaporkan. Juga ada error 404, ini karena memang hubungan jaringan ke server pusat mungkin bermasalah ya. Kemudian ini sama, terus mana lagi ya? Nah ini ada dari SMA 7. Ini permasalahannya exam browsernya not working. Tapi saya nggak tahu apakah ini berhasil atau enggak. Saya tadi sarankan supaya kalau ada antivirus yang aktif dimatikan saja. Nah, ya. Kemudian ini apa nih maksudnya nih? Dokter bisa buka Pak, calonnya nggak bisa. Kliennya nggak bisa. Ini kenapa klien nggak bisa? Barangkali ini harusnya disampaikan tadi, klien nggak bisa dibuka. Oh mungkin karena masih maintenance tadi nih ya. Masih maintenance tadi. Ini sudah jam 11. Jam 11 sudah selesai tadi. Nggak tahu, tapi sudah ini nggak bisanya seperti apa. Ini Bu Ria dari SMA 5 Sejunjung nggak menjelaskan, jadi nggak tahu juga bagaimana permasalahannya. Nah kalau ini Pak Agus, ini berarti jaringannya putus ya, jadi akibatnya error 404. Terus ini Bu Siska sudah oke katanya jam 11.50. Nah, ini SMA 1 juga sudah. Kemudian dari ada SMA 13, ini masih putar-putar juga. Ini barangkali memang menggunakan WiFi ya, WiFi HP barangkali, makanya masih belum bisa dibuka. Ini pelaksanaan di SMA 2, di SMA 8 juga sudah berhasil jam 12. Ini Pak Agus masih, ya barangkali karena memang di Pak Agus ini dia pakai
tethering WiFi, tethering HP, maka ini bermasalah. Oke, saya lanjut lagi ke akhirnya SMA 13 berhasil satu yang tadi putar-putarnya. Nah, mungkin karena jaringan agak bagus jadi bisa muncul. Seterusnya ini Pak Agus semuanya. Pak Agus kayaknya memang jaringannya yang bermasalah. Ini dari SMA 1. Nah, ini SMA 1 permasalahannya tadi dia mereset Proctor browser. Nah, ini ya. Ini yang aktif cuman 2 katanya. Yang aktif cuman 1 nih. Status pesertanya cuman 1. Padahal pesertanya yang login katanya sudah 5. Tapi setelah saya tanya lagi ternyata memang tadi sempat keluar dari Proctor karena tokennya lama muncul. Nah, gitu. Jadi akibatnya tidak terbaca lah yang di Proctor, yang di klien gitu. Terus berarti nggak terdaftar yang 4 itu, tapi nggak apa-apa. Ini simulasi artinya nanti kita harus perhatikan kalau untuk Proctor yang mati harus dimatikan juga dari kliennya supaya nanti nyambung lagi dia. Oke, dah ini status ada satu yang belum menyelesaikan. Ini sama dua sejunjung. Dah akhirnya selesai. Nah, ini video kita tadi. Terus mana lagi ya? Dari sini sudah ada ini. Nah, ini kalau untuk reset peserta nanti, jadi kalau tadi itu peserta yang mati komputernya atau terlalu lama loading, nggak jalan-jalan, kemudian kita matikan, maka untuk supaya bisa login lagi dia, bisa siswa itu menekan tombol reset peserta di sini. Ketika udah login, maaf username sedang aktif, nah, jadi tinggal tekan klik reset peserta, baru nanti dimunculkan di sistem Proctor browsernya kalau ada permintaan reset. Oke, apalagi ini sudah. Nah, ini model soalnya tadi bisa dicentang 2 buah setelah membaca teks, kemudian dicentang salah satu. Terus apalagi? Nah, ini contohnya lagi. Nah, ini hasil dari terakhir setelah siswa menyelesaikan semua soal, tapi sepertinya ini tidak muncul nilainya. Kenapa? Barangkali karena set waktunya belum benar tadi ya, di sistem kita lihat. Oke, saya kira itu yang mau kita review. Dah. Oke. Kalau masih ada lagi yang lain, oke, saya kira cukup. Di Proctor sumber, sama aja ya. Permasalahannya. Oke. Nah, itu permasalahan-permasalahan yang muncul selama proses simulasi hari ini. Jadi poin yang perlu kita perhatikan bahwa penggunaan internet kabel jadi cukup membantu gitu. Kemudian kalau dari segi hardware seperti prosesor lama atau apa masih bisa digunakan asalkan memorinya 2 GB. Oke, itu saja yang kita review untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Kalau ada yang mau like and subscribe juga silahkan. Oke, terima kasih. Saya Rozi Febrianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.